Selama bertahun-tahun, dunia terus bergerak maju dengan teknologi yang kita kenal hari ini. Tapi bagaimana jika ada penemuan lain yang sebenarnya jauh lebih canggih, lebih revolusioner, namun tidak pernah dibiarkan berkembang? Dari kendaraan anti-gravitasi, mobil bertenaga listrik, hingga teknologi energi gratis yang diklaim mampu mengubah dunia. Semuanya memiliki satu kesamaan. Penemunya dibungkam, penelitiannya ditolak, dan temuannya perlahan menghilang dari publik. Kali ini kita akan membahas deretan teknologi paling misterius dan kontroversial yang disebut-sebut sengaja disembunyikan dari dunia. Nomor 1. Cavity Structural Effect, teknologi antigravitasi dari struktur serangga oleh Viktor Grebennikov. Viktor Grebennikov adalah seorang ahli serangga asal Rusia yang belajar secara otodidak. Ketertarikannya terhadap dunia alam, terutama kehidupan serangga, membawanya pada sebuah penemuan misterius yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan luar biasa, bahkan anti-gravitasi. Semua bermula di awal tahun 1980-an, saat Grebennikov sedang berkemah di padang luas Siberia. Ketika berbaring di tanah, ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Kepalanya pusing, telinganya berdenging, dan mulutnya terasa seperti logam. Setelah diperiksa, ternyata ia sedang berada tepat di atas sarang lebah bawah tanah. Pengalaman itulah yang membuatnya mulai penasaran terhadap struktur alami di sekitarnya. Rasa penasarannya semakin besar. Grebennikov lalu mengambil bagian dari sarang lebah dan mulai melakukan berbagai eksperimen. Ia mengaku menemukan pancaran panas aneh dari struktur sarang tersebut, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan alat ilmiah biasa. Dari situlah muncul teorinya tentang sebuah medan gaya yang terbentuk dari susunan geometri sarang lebah. Medan yang diyakini mampu memengaruhi lingkungan di sekitarnya dengan cara yang belum dipahami sains modern. Penelitiannya berubah drastis ketika ia mengamati cangkang serangga di bawah mikroskop. Ia menemukan pola yang sangat teratur dan menurutnya terlihat melawan gravitasi. Bahkan saat dua lempengan cangkang itu didekatkan, salah satunya diklaim sempat melayang beberapa detik sebelum menempel. Momen itu menjadi awal dari keyakinannya bahwa struktur alami tertentu memiliki sifat antigravitasi. Yakin dengan temuannya, Grebennikov mulai membangun sebuah platform yang bagian bawahnya dipasangi ribuan cangkang serangga. Ia mengklaim alat itu berhasil menjadi kendaraan antigravitasi. Menurut pengakuannya, kendaraan tersebut mampu melaju hingga 1.500 km per jam dan terbang setinggi 300 meter di atas tanah. Yang lebih mengejutkan lagi, Grebennikov mengatakan alat itu bisa membuat penggunanya tidak terlihat dari bawah, seolah diselimuti medan energi berbentuk gelembung yang mampu menghilangkan efek tekanan udara dan gaya inersia. Tentu saja, klaim sebesar ini langsung ditolak oleh banyak ilmuwan. Dunia sains menganggap penemuannya tidak masuk akal dan sulit dibuktikan. Pada tahun 1992, permohonan patennya ditolak. Grebennikov kemudian mencoba membagikan temuannya lewat sebuah buku yang berisi penjelasan detail, lengkap dengan gambar dan skema alat miliknya. Namun anehnya, tepat sebelum buku itu dirilis, ratusan gambar dan hampir seluruh skema penting tiba-tiba dihapus oleh pihak penerbit. Kejadian ini memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa informasi penting tentang penemuannya justru dihilangkan? Salah satu rekan dekat Grebennikov bahkan menyebut bahwa ia bagian dari ilmuwan bawah tanah, kelompok peneliti yang sering mendapat tekanan karena ide-idenya dianggap terlalu berbahaya atau mengganggu kepentingan tertentu. Dan sampai hari ini, misteri tentang teknologi antigravitasi milik Viktor Grebennikov masih menjadi perdebatan. Apakah ia benar-benar menemukan sesuatu yang revolusioner, atau semua itu hanyalah teori yang belum pernah terbukti? Nomor 2. The Hemp Car, mobil ganja buatan Henry Ford. Di tahun 1940-an, saat dunia sedang berada di tengah kekacauan Perang Dunia Kedua dan industri minyak mulai menguasai dunia, Henry Ford diam-diam mengembangkan sebuah proyek yang jauh melampaui zamannya. Bukan sekedar mobil biasa, Ford menciptakan kendaraan yang hampir seluruh bodinya terbuat dari tanaman hemp atau serat ganja industri. Jauh sebelum isu lingkungan menjadi perhatian global, Ford sudah percaya bahwa masa depan industri seharusnya tidak bergantung pada minyak bumi. Ia membayangkan sebuah dunia di mana pertanian dan teknologi bisa berjalan berdampingan. Dari keyakinan itulah lahir proyek yang kemudian dikenal sebagai The Hemp Car. Bodi mobil ini dibuat dari campuran serat hemp dan material tanaman lainnya. Hasilnya adalah material yang ringan, kuat, ramah lingkungan, dan bisa terurai secara alami.
Bahkan menurut klaim pada saat itu, kekuatannya disebut mencapai 10 kali lebih kuat dibanding baja biasa. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya materialnya. Mobil ini juga dirancang untuk berjalan menggunakan biofuel hemp, bahan bakar alami yang berasal dari biji tanaman kanabis. Sebuah konsep yang terdengar sangat futuristik, bahkan untuk standar dunia modern saat ini. Ketika diperkenalkan ke publik pada tahun 1941, mobil ini langsung menarik perhatian. Dalam sebuah demonstrasi terkenal, Henry Ford memukul bodi mobil tersebut menggunakan palu besar untuk membuktikan kekuatannya. Dan hasilnya, bodi mobil itu hampir tidak mengalami kerusakan. Tapi meskipun inovasinya dianggap luar biasa, proyek hemp car tidak pernah benar-benar dilanjutkan. Perlahan, proyek ini tenggelam dan terlupakan. Banyak yang percaya salah satu penyebab utamanya adalah dominasi industri minyak yang saat itu sedang berkembang sangat besar. Dunia mulai bergantung pada bahan bakar fosil, dan teknologi alternatif seperti milik Ford dianggap tidak punya tempat dalam sistem industri yang sudah terbentuk. Di saat yang sama, tanaman hemp juga mulai mendapat stigma negatif karena dikaitkan dengan marihuana. Regulasi semakin ketat, budidayanya dibatasi, dan proyek hemp car pun kehilangan dukungan. Ditambah dengan pecahnya Perang Dunia Kedua dan berubahnya fokus industri global, mobil revolusioner ini akhirnya menghilang dari sejarah otomotif. Seolah dunia belum siap menerima teknologi yang terlalu jauh melampaui zamannya. Nomor 3. Radiant Energy Device. Alat penangkap energi kosmik ciptaan T. Henry Moray. Di tahun 1930-an, saat dunia sedang mengalami perkembangan besar dalam ilmu pengetahuan dan fisika modern, seorang penemu bernama T. Henry Moray memperkenalkan sebuah alat yang diklaim mampu menangkap energi tak terbatas dari alam semesta. Alat itu dikenal dengan nama Radiant Energy Device. Menurut Moray, perangkat tersebut dapat memanfaatkan energi tak kasat mata yang ada di sekitar manusia, lalu mengubahnya menjadi sumber listrik tanpa batas, yang berpotensi mengubah cara manusia menghasilkan dan menggunakan energi. Namun meskipun terdengar menjanjikan, penemuan Moray justru dipenuhi kontroversi. Ia menghadapi penolakan, keraguan, bahkan dugaan sabotase, menjadikan penemuannya salah satu kisah paling misterius dalam sejarah energi alternatif. Moray sendiri merupakan seorang insinyur listrik dan fisikawan asal Salt Lake City, Utah. Ia banyak terinspirasi dari penelitian Nikola Tesla dan ilmuwan lain yang meneliti elektromagnetik serta radioaktivitas. Dari situlah Moray mulai percaya bahwa ruang di sekitar manusia sebenarnya dipenuhi energi yang jika dimanfaatkan dengan benar, bisa menjadi sumber daya tanpa habis. Sejak awal tahun 1920-an, Moray mulai mengembangkan perangkatnya menggunakan kombinasi semikonduktor, kapasitor, dan berbagai komponen listrik lainnya. Inti dari alat tersebut adalah sebuah material semikonduktor khusus yang diklaim mampu menyerap energi dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi listrik bertegangan tinggi. Menurut Moray, proses itu tidak melanggar hukum termodinamika, karena alat tersebut hanya mengubah energi yang sudah ada menjadi bentuk energi lain yang bisa digunakan manusia. Dalam berbagai demonstrasi, Moray dikabarkan berhasil menyalakan lampu, radio, hingga motor listrik di depan banyak saksi tanpa terlihat adanya sumber listrik eksternal. Meski begitu, komunitas ilmiah tetap meragukan klaimnya. Banyak pihak menilai teori dan cara kerja alat tersebut tidak dijelaskan secara jelas dan tidak bisa diuji ulang secara independen. Keraguan semakin besar karena Moray juga menolak membuka seluruh detail teknologinya dengan alasan takut penemuannya disalahgunakan atau dicuri. Situasi menjadi semakin rumit ketika muncul dugaan sabotase dan tekanan terhadap penelitiannya. Moray mengaku bahwa penemuannya mulai menarik perhatian pihak-pihak tertentu yang khawatir teknologi tersebut akan mengganggu industri energi yang sudah ada. Ia bahkan mengklaim pernah mendapat ancaman, laboratoriumnya dirusak, dan peralatannya dihancurkan dalam upaya menghentikan penelitiannya. Selama bertahun-tahun, Moray terus menyempurnakan perangkatnya dan berusaha memperjuangkan potensinya. Namun, ia tidak pernah mendapatkan dukungan yang cukup untuk benar-benar mewujudkan teknologi tersebut. Nomor 4. Perpetual Motion atau Vortex Energy. Teknologi energi tanpa batas, karya Victor Schauberger. Victor Schauberger adalah seorang penjaga hutan, naturalis, dan penemu asal Austria, lahir pada tahun 1885. Pengamatannya terhadap alam membuatnya mengembangkan berbagai teori dan penemuan
yang kemudian sering dikaitkan dengan konsep perpetual motion, yaitu gagasan tentang mesin yang bisa bekerja terus-menerus tanpa sumber energi eksternal. Namun penting untuk diketahui, Schauberger sendiri tidak pernah mengklaim bahwa ia berhasil menciptakan mesin gerak abadi. Fokus utamanya adalah memahami dan memanfaatkan apa yang ia sebut sebagai kekuatan alami bumi, terutama pusaran air atau vortex yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia. Pendekatan Schauberger sangat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap alam. Ia percaya bahwa teknologi modern telah mengabaikan prinsip-prinsip harmonis yang sebenarnya sudah ada di sistem alami. Menurutnya, alam memiliki cara menghasilkan energi tanpa merusak lingkungan. Filosofinya tercermin dalam kalimat terkenalnya, "Pahami alam, lalu tirulah alam." Schauberger percaya bahwa air yang mengalir dalam pola pusaran dapat menghasilkan energinya sendiri melalui proses yang ia sebut sebagai implosion. Konsep ini sangat berbeda dengan teknologi modern yang bergantung pada ledakan atau pembakaran seperti mesin konvensional. Salah satu penelitian paling terkenal dari Schauberger adalah tentang dinamika vortex. Ia mengamati bahwa aliran sungai secara alami bergerak membentuk pola spiral dan berkelok. Menurutnya, pola tersebut sangat penting untuk menjaga energi dan kehidupan air itu sendiri. Dengan meniru pola alami tersebut, Schauberger mulai menciptakan berbagai alat untuk menghasilkan energi dan sistem propulsi. Salah satu yang paling terkenal adalah repulsin, sebuah mesin berbentuk seperti piring terbang yang dirancang untuk menghasilkan dorongan melalui pusaran udara atau air. Penemuan ini menarik perhatian banyak orang dan memunculkan spekulasi bahwa Schauberger mungkin telah menemukan rahasia energi bebas dan teknologi gerak abadi. Penelitiannya bahkan menarik perhatian rezim Nazi selama Perang Dunia Kedua. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Schauberger dipaksa mengembangkan teknologinya untuk kepentingan militer, pengalaman yang membuatnya kecewa dan khawatir penemuannya disalahgunakan. Setelah perang berakhir, Schauberger tetap melanjutkan penelitiannya. Namun penemuannya tidak pernah mendapatkan kesuksesan komersial maupun pengakuan ilmiah seperti yang ia harapkan. Kontroversi tentang penelitiannya semakin besar ketika ia ditahan oleh agen intelijen Amerika Serikat selama 9 bulan. Dalam masa itu, seluruh dokumen dan prototip miliknya disita dan ia diinterogasi mengenai penemuannya serta aktivitasnya selama perang. Peristiwa ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi bahwa penelitian Schauberger tentang energi alami dianggap terlalu berbahaya bagi tatanan ilmiah, ekonomi, dan politik yang sudah ada, sehingga teknologinya diduga sengaja ditekan dan tidak pernah benar-benar dikembangkan. Nomor 5. Coral Castle Technology, teknik misterius pemindahan batu raksasa oleh Edward Litzkalnin. Coral Castle adalah sebuah bangunan batu kapur misterius yang terletak di Homestead, Florida, dan dikenal sebagai salah satu pencapaian arsitektur paling misterius di abad ke-20. Struktur monumental ini dibangun sendirian oleh Edward Litzkalnin antara tahun 1923 hingga 1951, dengan total berat mencapai sekitar 1.100 ton. Teknologi dan metode yang digunakan Litzkalnin untuk membangun Coral Castle hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai teori pun bermunculan, mulai dari pengetahuan kuno hingga dugaan penggunaan bentuk energi yang belum dikenal. Kehidupan awal Edward Litzkalnin dipenuhi kisah patah hati. Ia ditinggalkan tunangannya yang masih berusia 16 tahun di Latvia, sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Di sana, ia didiagnosis menderita tuberkulosis stadium akhir. Namun secara mengejutkan, Litzkalnin mengaku berhasil menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan magnet. Dari situlah pembangunan Coral Castle yang misterius ini dimulai. Awalnya, tempat itu ia beri nama Rockgate Park, sebuah bangunan yang didedikasikan untuk cinta yang hilang dalam hidupnya. Litzkalnin yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter dan berat tubuh sekitar 45 kg, bekerja sendirian hampir setiap malam agar tidak ada yang melihat caranya bekerja. Ia mengklaim telah menemukan rahasia pembangunan piramida kuno, sesuatu yang memungkinkannya memindahkan dan memahat batu-batu raksasa. Batu yang digunakan dalam pembangunan Coral Castle memiliki ukuran luar biasa besar. Beberapa di antaranya bahkan memiliki berat hingga 30 ton.
Yang membuat semuanya semakin misterius, beberapa remaja lokal yang mengaku pernah melihat Lidskalnin bekerja di malam hari mengatakan bahwa batu-batu besar itu bergerak, seolah dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Banyak orang kemudian berspekulasi bahwa Lidskalnin menggunakan teknologi kuno atau pengetahuan yang telah hilang di telan waktu. Lidskalnin sendiri sangat tertutup soal metodenya, meski ia sempat memberikan beberapa petunjuk. Ia mengatakan bahwa dirinya memahami hukum berat dan pengungkit dengan sangat baik. Foto-foto lama juga memperlihatkan dirinya menggunakan tripod kayu saat bekerja. Namun bagi banyak orang, alat-alat sederhana itu terasa tidak masuk akal untuk memindahkan batu seberat puluhan ton. Hal inilah yang memunculkan teori bahwa Lidskalnin memiliki pemahaman mendalam tentang gaya magnet dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengangkat serta memindahkan batu-batu tersebut. Salah satu teori paling populer menyebut bahwa Coral Castle dibangun menggunakan energi elektromagnetik atau medan magnet bumi. Lidskalnin sendiri pernah menerbitkan beberapa pamflet tentang arus magnet, menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap gaya magnet. Ia percaya bahwa seluruh materi di dunia terdiri dari magnet-magnet kecil, dan kekuatan magnet alami itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Teori lain menyebut bahwa Lidskalnin menggunakan acoustic levitation, yaitu metode mengangkat benda menggunakan gelombang suara. Beberapa peneliti menduga bahwa dengan menemukan frekuensi resonansi batu, Lidskalnin mampu membuat batu-batu tersebut menjadi lebih mudah dipindahkan. Teori ini didukung oleh legenda kuno dan beberapa eksperimen modern yang menunjukkan bahwa suara memang memiliki kemampuan untuk memengaruhi objek fisik. Namun hingga hari ini, belum ada bukti pasti yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana Lidskalnin membangun Coral Castle. Rahasia metode yang ia gunakan, ditambah minimnya saksi mata, justru membuat misteri Coral Castle semakin sulit dipecahkan. Saat ini, Coral Castle menjadi museum dan tempat wisata yang menarik pengunjung dari berbagai penjuru dunia. Orang-orang yang datang untuk melihat langsung bangunan misterius dan kisah luar biasa di balik pembangunannya. Nomor 6. WASP X-Jet. Pencarian terhadap teknologi Vertical Takeoff and Landing atau VTOL telah melahirkan banyak desain eksperimental. Salah satu yang paling menarik adalah Williams X-Jet. Dikembangkan oleh Williams International, perusahaan yang dikenal lewat teknologi mesin turbofan mereka, X-Jet muncul sebagai sistem VTOL yang sangat inovatif pada masanya. Kendaraan ini juga dikenal dengan nama Williams Aerial Systems Platform atau WASP. Pesawat kecil dan ringan ini menggunakan mesin turbofan pesawat dan menampilkan perpaduan antara desain sederhana dengan teknologi canggih yang membuatnya berbeda dari konsep VTOL lainnya di era tersebut. X-Jet dirancang untuk membawa satu orang operator yang dapat mengendalikan kendaraan hanya dengan memiringkan tubuh ke arah yang diinginkan sambil mengatur tenaga mesin. Sistem kontrol yang intuitif ini dipadukan dengan kelincahan X-Jet membuat kendaraan tersebut mampu bergerak ke segala arah, melakukan akselerasi cepat, melayang di udara, hingga berputar pada porosnya sendiri. Kemampuan terbangnya juga cukup mengesankan. X-Jet mampu bertahan di udara hingga 45 menit dan mencapai kecepatan sekitar 96 km per jam, menjadikannya kendaraan terbang pribadi yang sangat ambisius untuk zamannya. Namun meskipun memiliki desain dan kemampuan yang inovatif, perjalanan Williams X-Jet tidak lepas dari berbagai tantangan. Pada tahun 1980-an, Angkatan Darat Amerika Serikat sempat mengevaluasi X-Jet sebagai bagian dari pengembangan teknologi VTOL militer. Ketertarikan militer terhadap sistem seperti ini didorong oleh potensi mobilitas tinggi di medan perang, sesuatu yang dianggap mampu memberikan fleksibilitas lebih dibanding helikopter maupun pesawat konvensional. X-Jet sempat dianggap sebagai pilihan menarik untuk mobilitas prajurit secara individual. Namun setelah melalui berbagai pengujian, militer Amerika menyimpulkan bahwa Williams X-Jet masih kalah efektif dibanding helikopter dan pesawat tanpa awak berukuran kecil yang teknologinya berkembang sangat cepat saat itu. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jarak tempuh X-Jet yang terbatas dan kapasitas angkutnya yang kecil jika dibandingkan dengan helikopter. Selain itu, perkembangan teknologi UAV atau drone dianggap menawarkan fleksibilitas yang lebih besar tanpa mempertaruhkan keselamatan pilot. Pengoperasian X-Jet juga dinilai cukup rumit
dan membutuhkan pelatihan khusus agar dapat diterbangkan dengan aman, sehingga menimbulkan tantangan logistik jika diterapkan dalam operasi militer. Berbeda dengan teknologi lain dalam daftar ini, Williams X-Jet sebenarnya tidak pernah ditekan atau disembunyikan. Teknologi ini hanya dianggap terlalu mahal dan relatif sulit diterbangkan untuk bisa digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7. Cloudbuster, alat manipulasi cuaca berbasis orgon energi oleh Wilhelm Reich. Di tahun 1950-an, seorang peneliti bernama Wilhelm Reich memperkenalkan sebuah alat kontroversial yang diklaim mampu memengaruhi cuaca. Penemuan itu dikenal dengan nama Cloudbuster, perangkat yang menurut Reich dapat menarik energi dari atmosfer untuk menghilangkan awan, menciptakan hujan, bahkan mengakhiri musim kekeringan. Reich percaya bahwa ada sebuah energi tak kasat mata bernama orgon yang tersebar di seluruh atmosfer. Menurutnya, energi tersebut bisa dikumpulkan dan diarahkan untuk memecah formasi awan, atau sebaliknya, membentuk awan dan memicu turunnya hujan. Cloudbuster menjadi penerapan langsung dari teori tersebut. Perangkat ini terdiri dari beberapa tabung kosong yang terhubung ke kabel dan direndam ke dalam air. Reich mengklaim alat tersebut mampu menarik energi orgon dari atmosfer dan mengarahkannya untuk mengendalikan kondisi cuaca. Reich melakukan beberapa eksperimen menggunakan Cloudbuster dan mengaku berhasil menciptakan hujan di berbagai lokasi. Salah satu eksperimen yang paling dikenal dilakukan di sebuah perkebunan blueberry di Maine, di mana ia mengklaim berhasil mengakhiri musim kekeringan dan menyelamatkan hasil panen. Eksperimen tersebut menarik perhatian publik, meskipun tidak semuanya bersifat positif. Banyak kritikus menolak klaim Reich karena dianggap tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan tidak dapat diuji ulang secara konsisten. Namun, para pendukungnya percaya bahwa Cloudbuster memiliki potensi besar untuk mengatasi kekeringan dan berbagai masalah cuaca lainnya. Masalah hukum dan tekanan dari pemerintah yang dihadapi Reich sebagian besar berkaitan dengan kontroversi seputar penelitian energi orgon miliknya. US Food and Drug Administration atau FDA mulai melakukan investigasi terhadap praktik Reich, terutama terkait klaim manfaat kesehatan dari energi orgon dan penggunaan orgon akumulator, perangkat yang dirancang untuk mengumpulkan energi orgon untuk terapi. Penyelidikan FDA kemudian meluas hingga mencakup proyek Cloudbuster sebagai bagian dari penindakan terhadap penelitian orgon milik Reich. Pada tahun 1956, setelah serangkaian proses hukum, Reich dijatuhi hukuman penjara karena dianggap melanggar perintah pengadilan terkait distribusi material yang berhubungan dengan orgon. Peristiwa itu kemudian dianggap oleh sebagian orang sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah pembungkaman terhadap penelitian ilmiah. Nomor 8. General Motors EV1. Kisah General Motors EV1 sering dianggap sebagai salah satu contoh paling terkenal tentang bagaimana teknologi baru dapat terhambat oleh kepentingan industri besar. Diluncurkan pada akhir tahun 1990-an oleh General Motors, EV1 menjadi mobil listrik produksi massal pertama di dunia. Kehadirannya dianggap sebagai gambaran masa depan otomotif, sebuah era di mana kendaraan tidak lagi bergantung pada bahan bakar fosil. EV1 dikembangkan sebagai upaya untuk menjawab meningkatnya kekhawatiran terhadap polusi udara, ketergantungan pada minyak bumi, dan dampak lingkungan dari kendaraan konvensional. Sekitar 800 unit EV1 tersedia melalui sistem sewa, dan mobil ini dengan cepat mendapatkan banyak penggemar. Para penggunanya mengagumi efisiensi, inovasi, dan potensi besar mobil listrik sebagai masa depan industri otomotif yang lebih bersih. Namun meskipun mendapat respons positif dari komunitas pengguna kendaraan listrik, General Motors secara mengejutkan mengumumkan penghentian proyek EV1 pada tahun 1999, hanya beberapa tahun setelah mobil tersebut diperkenalkan. Alasan resmi penghentian proyek itu berkaitan dengan faktor ekonomi, terutama keterbatasan jarak tempuh baterai yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen secara luas. Menurut General Motors, teknologi baterai saat itu belum cukup praktis untuk penggunaan massal, sehingga EV1 dianggap terlalu sulit untuk diproduksi dan dipertahankan secara komersial. Namun penjelasan tersebut tidak memuaskan banyak pihak.
Para pendukung kendaraan listrik dan sejumlah pengamat mulai berspekulasi bahwa ada pengaruh lain di balik dihentikannya EV1, terutama dari industri minyak. Muncul anggapan bahwa perusahaan minyak melihat mobil listrik sebagai ancaman langsung terhadap bisnis kendaraan berbahan bakar bensin yang selama ini mendominasi pasar otomotif. Menurut teori tersebut, tekanan dari kepentingan industri membuat General Motors bukan hanya menghentikan produksi EV1, tetapi juga berusaha menghapus keberadaan mobil tersebut. General Motors kemudian menarik kembali hampir seluruh unit EV1 yang disewakan kepada pengguna. Alih-alih membiarkan mobil itu tetap digunakan atau menyimpannya sebagai bagian dari sejarah otomotif, sebagian besar EV1 justru dihancurkan. Keputusan itu membuat banyak orang percaya bahwa perkembangan teknologi mobil listrik sengaja diperlambat agar tidak mengganggu dominasi industri otomotif dan minyak pada saat itu. Nomor 9. Project XA atau Palladium Cigarette, rokok tanpa zat kanker, karya James D. Mould. Kisah James D. Mould dan proyek rokok anti kankernya menjadi salah satu cerita paling kontroversial dalam sejarah industri tembakau. Selama puluhan tahun, perusahaan rokok menjalankan kampanye iklan besar-besaran yang membuat merokok terlihat keren, normal, bahkan dianggap aman. Iklan rokok muncul di mana-mana, mulai dari majalah, koran, papan reklame, hingga televisi. Beberapa iklan bahkan menampilkan dokter atau seolah mendapat dukungan medis, sehingga banyak orang percaya bahwa rokok tidak berbahaya bagi kesehatan. Namun memasuki tahun 1950-an, berbagai penelitian mulai menunjukkan hubungan kuat antara rokok dan kanker. Meski begitu, perusahaan-perusahaan tembakau terus berusaha membantah temuan tersebut. Mereka mendanai penelitian sendiri untuk menciptakan keraguan, menjalankan kampanye besar agar merokok tetap diterima masyarakat, dan melobi pemerintah agar aturan terhadap industri rokok tidak diperketat. Di tengah situasi itulah, pada tahun 1955, Dr. James D. Mould mulai melakukan penelitian bersama Liggett dan Myers di North Carolina. Tugasnya adalah mencari zat penyebab kanker di dalam asap rokok, terutama kandungan yang terbukti memicu kanker pada tikus laboratorium. Dari penelitian itu, lahirlah sebuah proyek bernama Project XA, sebuah upaya ambisius untuk menciptakan rokok yang lebih aman dengan mengurangi atau menetralisir zat-zat berbahaya di dalam asap rokok. Dengan dukungan Liggett dan kerjasama bersama perusahaan riset A.D. Little, Mould menghabiskan lebih dari 25 tahun untuk mengembangkan produk tersebut. Hasilnya adalah rokok bernama XA, atau yang juga dikenal sebagai Palladium Cigarette. Rokok ini menggunakan palladium dan magnesium nitrat untuk menetralisir zat penyebab kanker di dalam asap rokok. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa rokok tersebut mampu menurunkan tingkat kanker pada hewan percobaan, sesuatu yang dianggap sebagai terobosan besar dalam industri tembakau. Namun meskipun hasil penelitiannya terlihat menjanjikan, pihak perusahaan akhirnya memutuskan menghentikan Project XA. Keputusan itu muncul setelah tim pengacara perusahaan memperingatkan bahwa jika rokok lebih aman benar-benar dipasarkan, perusahaan justru bisa menghadapi gelombang tuntutan hukum dari konsumen yang sebelumnya dirugikan oleh produk rokok lama mereka. Keputusan tersebut langsung menghentikan lebih dari 2 dekade penelitian yang telah dilakukan Mould. Pihak perusahaan juga meminta agar seluruh hasil penelitian itu tidak dipublikasikan, sehingga publik tidak pernah mengetahui bahwa teknologi rokok dengan risiko lebih rendah sempat dikembangkan. Alasan lain mengapa Palladium Cigarette tidak pernah dijual ke pasaran adalah karena Liggett tidak ingin berseberangan dengan perusahaan rokok besar lain, seperti Philip Morris International. Meski mereka tahu produk tersebut punya potensi besar untuk sukses secara komersial, perusahaan lebih khawatir terhadap tekanan dan reaksi dari industri tembakau itu sendiri. Penghentian Project XA setelah investasi sekitar $10 juta akhirnya menjadi salah satu kisah paling kontroversial dalam sejarah penelitian rokok modern. Yang lebih ironis, perusahaan-perusahaan tembakau tetap melanjutkan penjualan rokok konvensional meskipun mereka sudah mengetahui risiko kesehatan dari produk yang mereka jual. Nomor 10. Hendershot Generator. Lester Hendershot adalah seorang penemu asal Amerika yang pada akhir tahun 1920-an mengklaim telah menciptakan sebuah alat penghasil energi gratis bernama Hendershot Generator. Perangkat ini disebut mampu menghasilkan listrik dengan memanfaatkan medan magnet bumi tanpa membutuhkan bahan bakar sama sekali.
Jika benar berhasil, penemuan tersebut berpotensi mengubah sistem energi dunia karena dianggap mampu menyediakan sumber listrik tanpa batas dan menggantikan energi konvensional. Penemuan Hendershot digambarkan sebagai generator yang dapat bekerja sendiri, menghasilkan energi melalui rangkaian kumparan dan kapasitor tanpa sumber daya eksternal. Dalam berbagai demonstrasi yang dilakukan pada akhir 1920-an, alat tersebut dikabarkan mampu menyalakan lampu dan motor listrik. Demonstrasi itu menarik perhatian publik, media, hingga para investor yang mulai tertarik dengan teknologi tersebut. Namun di tengah antusiasme yang mulai muncul upaya untuk menjatuhkan reputasi penemuannya. Beberapa pihak bahkan memperlihatkan alat yang mereka klaim sebagai versi milik Hendershot untuk membuktikan bahwa teknologi tersebut tidak bekerja. Bagi para pendukung Hendershot, tindakan itu dianggap sebagai bagian dari upaya sistematis untuk merusak kredibilitas penelitiannya. Meski mendapat tekanan, Hendershot tetap melanjutkan pengembangan generator energi bebasnya selama bertahun-tahun. Memasuki akhir 1950-an, ia merasa telah mendapatkan terobosan baru yang cukup penting untuk menarik perhatian Angkatan Laut Amerika Serikat. Hendershot menyiapkan 2 model perangkat beserta proposal setebal 56 halaman untuk diajukan kepada pihak militer. Namun proposal tersebut akhirnya ditolak. Pada April 1961, saat putranya pulang sekolah, ia menemukan Hendershot telah meninggal dunia. Kematian itu secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri. Namun karena tidak ada investigasi mendalam, banyak pihak termasuk keluarganya mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak wajar. Muncul dugaan bahwa penemuan Hendershot dianggap sebagai ancaman besar bagi perusahaan energi berskala besar. Ada juga klaim bahwa Hendershot pernah menerima uang sebesar $25.000 dengan syarat menghentikan penelitiannya selama 20 tahun. Kepada keluarganya, Hendershot juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keselamatannya sendiri, menunjukkan besarnya tekanan yang ia rasakan saat itu. Kisah seperti ini memperlihatkan bagaimana sebuah penemuan besar terkadang tidak hanya berhadapan dengan tantangan teknologi, tetapi juga kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Dan di balik semua cerita tentang penemuan yang hilang atau dihentikan, selalu muncul pertanyaan tentang seberapa banyak teknologi yang mungkin tidak pernah benar-benar sampai ke tangan publik.